Halo Sobat Bismillah Official. Penyakit hati adalah bisa saja ujian, tapi bisa saja hukuman. Allah menjadikan seorang hamba itu tiba-tiba tidak senang dengan kebaikan, itu hukuman. Hukuman halus, para ahli tasawuf mengatakan itu hukuman. Kalau tiba-tiba Allah menitipkan benci ke hati kita kepada orang-orang baik, maka itu hukuman. Sebab benci itu kan kesiksa kita. Kan kita harus duduk dengan orang baik, guru dan sebagainya. Sementara tiba-tiba Allah titipkan kebencian di hatinya, kan dihukum dia, biar tersiksa terus. Bisa saja hukuman, ujian bisa dikatakan ujian. Atau dikatakan hukuman, nggak terlalu beda. Kesimpulannya adalah harus dia berusaha untuk melawan itu semuanya. Artinya apa? Jika diuji oleh Allah atau dihukum dengan kedengkian, memahami hukuman itu kadang nggak begitu paham tentang kedengkian. Orang dengki kepada seseorang, itu hukuman itu. Hukuman atau ujian? Ya ujian juga. Hukumannya bagaimana? Tersiksa ngelihat tetangganya bangun rumah sakit hati, rumah sakit hati, sakit. Kasihan betul tuh manusia. Atau ujian buat saya untuk memerangi Hasan. Saya akan bantu dia tetanggaku sukses, akan aku doakan setiap saat agar menjadi terangkat pahala kita. Yang jelas penyakit hati itu sama dengan penyakit dohir, harus kita obati. Tidak boleh kita biarkan lalu kita piara. Hanya orang gila yang miara penyakit. Penyakit hati harus kita perangi agar menjadi tidak penyakit lagi. Kalau kita benci pada seorang, kita perangi. Bagaimana berubah menjadi cinta? Kalau sudah berubah menjadi cinta, kan mungkin. Kan alangkah banyaknya orang yang kemarin bermusuhan sekarang bersahabat dan menjadi saling mencintai. Ada. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Nabi adalah, Sayyidina Umar sangat membenci Nabi, pada akhirnya diganti dengan cinta. Bisa kok. Mungkin sekali. Maka yuk cari sebab cinta. Itu yang perlu kita hadirkan. Saling memberi hadiah, mengucapkan salam, tegur sapa yang baik dan sebagainya. Nih, ini semuanya itu akan berguna bagi orang yang sadar bahwasanya ada penyakit di dalam hatinya. Setelah sadar penyakit dalam hatinya dan sadar kalau itu ujian. Kalau dia sadar ujian, ngerjakan soalnya benar, sukses. Atau itu hukuman, ya ingin bebas dari hukuman, hasilnya sama. Bisa jadi hukuman, bisa jadi ujian. Intinya, ayo kita semua bebaskan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang itu adalah menyiksa halus, secara zahir tidak ada. Tapi ternyata lihat, ada di hati kita, naudzubillah. Benci, dengki, dendam, prasangka buruk itu nggak enak semuanya. Prasangka buruk ya gimana nggak diseksa? Dikasih buah sama tetangganya diciumi baunya hanya gara-gara bau minyak wangi saja. Jangan. Kok bodoh banget, tinggal gigit saja buah apel kan beres, enak. Coba yang hatinya baik, enak, mau kasih hadiah senang, masya Allah makasih. Tapi si hati kotor, hati busuk nih, jangan-jangan ada santet, sihir, segala macam, nggak dimakan, kasih tetangganya lagi. Tetangga yang senang lihat bodoh bener orang punya sakit hati. Penyakit hati, kotor hati, kita perangi tidak. Kita husnudzon. Kita hilangkan benci. Hilangkan dengki dengan yang diajarkan Nabi kita. Saling silaturahmi, saling berikan hadiah, saling mendoakan dan seterusnya. Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. Dan bagian dari ujian tersebut adalah menghadapi perasaan dan karakter negatif dalam hati. Musibah akan menimpa orang-orang yang beriman dan rajin beribadah. Tujuannya adalah untuk menguji keteguhan iman dan memperkuat keyakinan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa seseorang tidak boleh mengaku beriman sebelum diuji dengan cobaan yang berat. Jika seseorang sedang melakukan perbuatan maksiat dan tiba-tiba mengalami musibah, hal tersebut bukanlah ujian, melainkan azab atau peringatan dari Allah. Namun jika masih diberi kesempatan hidup, individu tersebut memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas imannya. Penyakit hati adalah sebuah kondisi yang dapat menjadi ujian atau hukuman dari Allah. Dalam konteks ini, penyakit hati merujuk pada keadaan batin seseorang yang terkait dengan sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, dan kebencian. Ujian atau cobaan dianggap sebagai bagian alami dari perjalanan manusia dan menjadi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan meningkatkan diri. Ujian tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga bisa bersifat emosional, mental, atau spiritual. Islam mengajarkan bahwa manusia diuji dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam menghadapi perasaan dan sikap negatif di dalam hati mereka. Mengatasi penyakit hati dan menjaga kebersihan hati adalah bagian dari ujian kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Ujian ini melibatkan untuk memperbaiki diri, membangun hubungan yang baik dengan Allah, dan berkontribusi positif dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Pandangan Islam terhadap penyakit hati adalah bahwa penyakit hati dapat menjadi ujian atau hukuman dari Allah. Namun, penyakit hati juga dapat menjadi pengingat bagi individu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan negatif agar terhindar dari penyakit hati. Menurut pandangan Islam, terdapat beberapa jenis penyakit hati yang perlu diwaspadai dan dihindari. Berikut adalah beberapa penyakit hati menurut pandangan Islam. Yang pertama ada hasad atau iri hati. Yang kedua ada kibir atau sombong. Yang ketiga ada ujub atau ria. Yang keempat ada gazat atau marah. Yang kelima dengki. Yang keenam lalai dan lupa. Yang ketujuh was-was. Yang kedelapan buruk sangka. Yang kesembilan fitnah. Dan yang kesepuluh rakus. Umat muslim dianjurkan untuk menjauhi dan menghindari penyakit hati agar dapat menjaga keimanan dan kualitas hidup yang baik. Mengatasi penyakit hati memerlukan ketekunan dan kedermawanan. Ketekunan dalam menjaga hati tetap bersih dari iri hati, sombong, dan amarah adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh setiap individu. Kedermawanan dalam memberikan maaf dan mencari perdamaian juga merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam pandangan Islam. Gimana sobat? Menarik bukan? Semoga videonya bisa menambah ilmu dan wawasan sobat semua ya. Dan jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.